Waktu akan membuktikan segalanya. Selama 25 tahun ini, kita berutang Hailey. Oleh karena itu aku akan membawanya kembali ke keluarga Ye untuk menebusnya. Dan aku akan membantunya menemukan suami yang sepadan untuknya di masa depan. Louis Lu. Aku pikir sepertinya kamu mengerti apa yang kumaksud. Usai Jadem Ye berujar, kedua netranya menatap Louis Lu lekat. Dengan rasa ancaman yang samar-samar. Ia selalu percaya hubungan antara keduanya tidak sesederhana itu. Jikalau tidak, hari itu tidak mungkin bergandengan tangan mesra meninggalkan hotel. Dan juga, ketika Louis Lu menggendong Hailey Ye masuk ke dalam hotel hari itu, Hailey Ye jelas dalam keadaan linglung. Jadem Ye tidak percaya Louis Lu begitu baik dan tidak melakukan apapun di dalam kamar. Jadem Ye tidak ingin mempermasalahkan hal-hal ini lagi. Selama Louis Lu tidak mengganggu Hailey Ye lagi, keheningan menyelimuti. Beberapa saat kemudian, Louis Lu tiba-tiba terkekeh pelan dan berujar, Jadem Ye, aku memanggilmu paman karena melihat Kak Hailey. Jika kamu bukan ayah Kak Hailey, apakah kamu tahu sikapmu terhadapku sebelumnya akan terjadi akibat seperti apa? Tatapan Jadem Ye tiba-tiba membeku. Louis Lu lanjut berujar dengan tenang. Ingat, bukan tanggung jawabmu untuk mengajariku bagaimana berkembangnya hubunganku dengan Kak Hailey. Jika aku mendengar kata-kata serupa lain kali, sekalipun kamu adalah ayah kandung Kak Hailey, aku akan memukulmu juga. Usai berujar, ia langsung membalikkan tubuh dan kembali ke ruang tamu. Dan pada saat ini, hati Jadem Ye justru terdiri lautan badai. Louis Lu ini, aura yang dipancar keluar terlalu kuat. Sekalipun ia sebagai penguasa keluarga Ye yang kaya raya, ternyata juga ketakutan oleh aura Louis Lu. Sebenarnya seberapa besar kepercayaan diri bocah ini? Jadem Ye merasa ketakutan. Namun tidak lama tatapannya kembali berubah gelap. Melihat punggung Louis Lu, dalam hati berpikir, anak ini baru berusia 20 tahunan. Apa yang bisa ia lakukan? Sepertinya ia sedang menggertak. Benar, pasti seperti itu. Mimik wajah Jadem Ye kembali berubah. Kemudian ikut kembali ke ruang tamu. Sementara saat Jadem Ye berbicara dengan Louis Lu, Irene Jiang juga berbincang dengan Hailey Ye di dalam ruangan. Secara sekilas maksud dari kata-katanya adalah membiarkan Hailey Ye menyerah kehidupan sekarang. Bersama ia kembali ke rumah Ye. Dan keluarga Ye bisa memberikan hal yang lebih baik untuknya. Sikap Hailey Ye juga sangat tegas. Ia berujar kepada Irene Jiang, jika kalian ke sini untuk melihatku, aku sangat senang. Tapi jika kalian ingin aku menyerah kehidupan sekarang, itu sama sekali tidak mungkin. Aku punya 6 saudara perempuan. Dan juga Louis Lu. Aku sangat puas dengan kehidupan sekarang. Jadi aku tidak ingin mendengar kalian membahas topik ini lagi. Percakapan antara keduanya berakhir dengan tidak baik. Jadem Ye menghela napas dan berujar, mungkin kita terlalu tidak sabar. Ini baru hari pertama kita bertemu. Langsung biar Hailey kembali ke rumah Ye bersama kita. Ia pasti ada rasa tidak ingin. Pelan-pelan saja. Irene Jiang mengangguk. Hanya bisa seperti itu. Berharap ia bisa memahami niat baik kita. Ketika dua orang hendak pergi, Irene Jiang kembali memanggil Louis Lu dan berujar, jika kamu benar-benar ingin Hailey baik, kamu menegur ialah. Dan biarkan ia pulang ke rumah Ye. Namun Louis Lu justru melirik ke arahnya dan berujar, tidak perlu kamu khawatir. Aku pasti akan menjaga Kak Hailey dengan baik. Menjaga? Bagaimana kamu menjaganya? Di mana kemampuanmu untuk menjaganya? Keluarga Ye bisa memberikan Hailey kehidupan terbaik. Apakah kamu bisa? Irene Jiang terus bertanya. Dari sudut pandangnya, Hailey Ye tidak ingin kembali ke rumah Ye, kemungkinan besar disebabkan oleh anak bodoh di depannya.
Oleh karena itu ia melampiaskan semua kekesalannya pada Louis Lu. Ekspresi Louis Lu terlihat tenang dan baru berujar dengan datar usai Irene Jiang melampiaskan kekesalannya. Apa yang dapat diberikan oleh keluarga Ye kepada Kak Hailey? Aku juga dapat memberikannya. Tapi apa yang dapat aku berikan? Sekalipun 1000 keluarga Ye juga tidak bisa memberikan kepadanya. Sungguh arogan. Irene Jiang mencibir dan berujar. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Aku justru ingin melihat bagaimana kamu memberikan Hailey kehidupan terbaik. Waktu akan membuktikan segalanya. Waktu akan membuktikan kamu sedang bermimpi. Pada akhir, mereka meninggalkan Villa Green dengan marah. Awalnya suasana hati sangat baik saat melihat putri mereka. Namun orang bernama Louis Lu ini benar-benar tidak tahu diri. Ia berbicara sombong dan berperilaku senonoh. Ia terlihat seperti orang yang tidak memiliki kemampuan dan hanya jago berbicara. Benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Hailey. Ternyata jatuh cinta dengan pria seperti itu. Setelah hatinya terluka oleh pria ini, ia akan tahu siapa yang baik terhadap dirinya. Irene Jiang berada di dalam mobil dan berujar dengan tidak senang. Jadem Ye terkekeh dan berujar. Mau bagaimanapun mereka bertumbuh besar bersama di panti asuhan. Sangat normal memiliki perasaan. Alasan yang lebih besar. Aku merasa karena Hailey belum menemui pria yang lebih baik. Benar. Irene Jiang tiba-tiba menepuk dahinya dan berujar. Anak dari keluarga O yang sepertinya akan segera kembali dari studi di luar negeri. Kan? Kebetulan bisa mencari kesempatan membiarkan Hailey mengenalnya. Pasangan ini saling membahas dan merasa keberhasilan dalam masalah ini sangat besar. Suasana hati Hailey Ye saat ini tidak tahu harus bahagia atau sedih. Sali Liu memutar bola matanya, melangkah maju merangkul leher Hailey Ye dan berujar, Kak, apa yang harus dipikirkan? Apapun keputusanmu, kita selamanya adalah saudara perempuanmu. Dan Louis Lu selamanya paling mencintaimu. El Xiaolin juga berujar, benar. Kakak jangan pusing. Aku saran malam ini kita ke bar Sali dan bersenang-senang. Jika tidak mabuk, tidak akan pulang. Jika tidak mabuk, tidak akan pulang. Ketika mereka berempat datang ke Dark Rose Bar, mereka langsung membawa klimaks besar untuk atmosfer bar. Sebab 3 gadis ini benar-benar sangat cantik. Seperti peri yang turun ke bumi. Sali Liu bahkan berujar kepada semua orang di bar. Kalian minum sepuasnya. Semua minuman malam ini akan dibayar olehku. Rose Queen. Hidup Rose Queen. Hidup Rose Queen. Rose Queen. Apakah aku boleh berlutut dan menjilat sepatu hak tinggimu? Suasana bar mencapai puncak dalam sekejap. Menyapu bersih semua kepenatan dan kesedihan. Setelah setengah minum, pipi Hailey Ye sedikit merona merah sebab mabuk. Menatap Louis Lu dengan mata mabuknya dan berujar, Louis Lu, bisakah menemani kakak berdansa? Louis Lu terkekeh dan berujar, tentu saja aku ingin. 2 orang pun datang ke tengah lantai dansa. Hailey Ye berinisiatif masuk ke dalam dekapan Louis Lu. Menggerakkan tubuhnya yang indah itu dengan pelan. Gerakan yang kaku terus menginjak punggung kaki Louis Lu. Louis Lu tidak mengatakan apapun. Hanya diam-diam memeluk Kak Hailey kian erat. Bersambung.